Dua itu sudah apa nih istilahnya, ada yang ke sekolah, ada 10 orang, jadi 5-5 itu yang menyelesaikan tugasnya. Kemarin yang baru daftar si Sugianto kalau nggak salah, ya Sugianto, tapi Sugiantonya nggak nongol nih di sekolah, ya baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Rahmat Adrianur, mahasiswa KPL dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, magang di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Ini kita akan membahas memahami konsep teknologi aplikasi web. Profesi dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama, profesi dalam bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya dapat dikelompokkan sesuai bidangnya. Misalnya, kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem. Cek. Tes. Apakah kedengaran? Oke, kita lanjutkan. Baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti sistem analis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Web designer merupakan orang yang melakukan kegiatan perancangan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Sedangkan lagi web programmer merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang. Yang kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Berikutnya, networking engineer adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari mainframe sampai pada troubleshootingnya. Yang ketiga, yaitu kelompok ketiga
adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti EDP. Operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Sistem administrator merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem serta lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional. Profesi dalam pengembangan aplikasi web. Ada banyak ragam dalam profesi di dalam bidang teknologi informasi. Berikut beberapa profesi langsung terkait dengan pengembangan aplikasi web. Di antaranya web designer. Seorang desainer web adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan tampilan sebuah website. Tugasnya adalah pendesainan tampilan situs web dari pengolahan gambar, tata letak, warna sesuai aspek visual situs. Yang paling fokus utamanya adalah tampilan atau layout dari web. Seseorang web designer harus menguasai HTML, HTML, pengolah gambar, animasi, dan movie. Profesi selanjutnya yaitu web programmer. Web programmer bertugas dalam melakukan pengkodingan atau programan suatu website agar dinamis, di mana agar sebuah web tersebut dapat terlihat mudah bagi seorang web admin. Yang perlu dikuasai pada umumnya yaitu CGI, Word, PHP, MySQL, Unix Base, ASP atau TN Base, JavaScript, dan Applet. Profesi selanjutnya web administrator. Tugasnya adalah untuk mendesain suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai OS, Unix atau Linux, FreeBSD, dan lain-lain. OS, NT, jaringan yaitu LAN, WAN, dan internet. Keamanan server. Webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak turut mencampuri ke masing-masing divisi. Yang harus dikuasai yaitu HTML, HTML, CGI, PHP, MySQL, ASP, Java. Penguasaan bermacam iOS, operation system, keamanan server, dan jaringan, LAN, WAN, dan internet. Web developer. Kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu tim yang dinamakan tim developer. Web developer memberi bantuan seperti konsultasi web, konsep web yang akan dibuat, membangun sebuah website. Sejarah web. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung. Tujuan dari menghubungkan komputer bersama-sama tentu saja adalah untuk berbagi informasi. Ada banyak cara informasi dapat dikirimkan antar komputer, termasuk email, transporter, file transfer protokol, dan banyak layanan yang lebih khusus yang dibangun dalam layanan internet. Metode ini standar untuk mentransfer data atau dokumen melalui jaringan dikenal sebagai protokol. WWW adalah suatu program yang ditentukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip
risetnya. Untuk itu beliau mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Equerry. Dengan program ini, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Arti aslinya dari 3W itu adalah World Wide dan Web. World Wide Web biasa lebih terkenal disingkat sebagai 3W, adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global disebut URL, Uniform Resource Locator, untuk mengenal pasti sumber daya berguna. 3W merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Dan peladannya yang tersebar di 5 benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML atau Hypertext Markup Language. Cara kerja web yaitu sebuah web browser adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses World Wide Web dari internet. Browser pertama yang disebut NCSA Mosaic dikembangkan di Pusat Nasional untuk aplikasi superkomputer di awal 1990-an yang mudah digunakan. Cukup klik sehingga membantu mempopulerkan web. Ketika pertama kali membuka browser web, biasanya dengan mengklik 2 kali pada ikon di desktop komputer, halaman web yang telah ditetapkan muncul. Halaman ini disebut sebagai halaman home atau halaman awal. Dengan Mozilla Firefox misalnya, mungkin akan dibawa ke halaman awal Mozilla atau ke halaman yang dipilih oleh penyedia layanan internet. Tetapi jika ingin, dapat dengan mudah mengubah halaman awal tersebut. Lalu pengembangan aplikasi web. Pengembangan aplikasi web adalah gabungan dari print atau publishing dan pengembangan perangkat lunak, di antara marketing dan perhitungan, dan di antara seni dan teknologi. Alternatif model dari pengembangan aplikasi web adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu formulasi atau formulation, kegiatan yang berfungsi untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web. Tujuan yang dicapai bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat informatif, menyediakan suatu informasi tertentu kepada pengguna berupa teks, grafik, audio, dan video. Yang kedua, tujuan yang bersifat fungsional, kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna. Misal dengan menggunakan aplikasi tersebut, seorang guru dapat memperoleh nilai akhir dan statistik nilai guru dari data-data ujian, tugas, kuis yang diinput ke dalam aplikasi. Perancangan atau planning, kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini. Estimasi jumlah pengembang, estimasi waktu pengembang, evaluasi risiko pengembangan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya jika itu diperlukan. Analisis, kegiatan untuk menentukan persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari 4 sisi, yaitu analisis isi informasi, yaitu mengidentifikasi isi yang
akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web ini. Isi informasi dapat berupa teks, grafik, audio maupun video. Yang kedua, analisis interaksi. Analisis yang menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. Yang ketiga, analisis fungsional. Analisis tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Yang keempat, analisis konfigurasi. Mengkonfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, atau extranet. Selain itu, analisis juga meliputi relasi database dengan web jika diperlukan. Dalam pengembangan aplikasi web juga memerlukan perangkat, yaitu yang pertama web page outing. Ini adalah kelompok perangkat lunak seperti desktop, publishing, tetapi format yang dihasilkan adalah halaman web. Aplikasi ini biasanya bersifat WYSI, WYG. Yang dihasilkan adalah halaman web aplikasi ini yang atau dibaca what you see is what you get, dibaca WYG, yaitu apa yang kamu lihat itulah yang kamu dapatkan. Jadi aplikasi ini biasanya ketika membuat tampilannya seperti yang akan dihasilkan. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu ada Adobe Dreamweaver. Aplikasi ini berbayar dan di bawah lisensi perusahaan Adobe. Yang kedua, Microsoft Expression Web atau lisensi dari Windows, bagian dari Microsoft Suite yang merupakan aplikasi perancang profesional. Editor, ini adalah kelompok perangkat lunak yang kebalikan dari Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web. Aplikasi ini tidak lagi WYZ, WYSI, WYG. What you see is what you get, tetapi lebih ke kode HTML. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu TextPad, TextSublime, Coda oleh Vanix, TextMate oleh Macromax, BB Edits oleh Barbones. Ada juga aplikasi editing gambar dan menggambar. Untuk menambahkan gambar ke halaman web akan perlu program editing gambar. Berikut adalah beberapa aplikasi yang cukup populer, yaitu ada Photoshop, ada Photoshop Elements, ada Illustrator, ada Pairword, Corel Photoshop, Photoshop. Itu beberapa aplikasi jika ingin mengedit gambar. Yang berikutnya aplikasi internet. Karena hasil akhir dari pengembangan halaman web digunakan di internet, maka diperlukan beberapa aplikasi untuk membuka halaman web. Biasa disebut browser. Berikut ini beberapa aplikasi browser yang cukup populer di Windows. Untuk di Windows, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera. Untuk di Macintosh OS X, PS10, yaitu Safari, Chrome, Firefox, Opera. Browser perangkat bergerak atau mobile, biasanya mobile Safari atau iOS. Android browser di Android, BlackBerry browser, RIM, Nokia Series 40 dan Nokia browser for Symbian. Opera mobile dan mini atau installed on any device. Internet Explorer mobile di Windows Phone dan Shield di Kindle Fire. Dan ada juga aplikasi transfer file, VTF atau File Transfer Protocol.
Sebuah aplikasi VTF memungkinkan untuk mengunggah dan mengunduh file antara komputer kita dan komputer yang akan menjadi tempat halaman web atau web server. Beberapa aplikasi authoring web sebelumnya juga memiliki aplikasi VTV yang berintegrasi langsung. Ada juga aplikasi VTV khusus seperti yang saya sebutkan berikut ini, yaitu Windows WS VTV, Cat VTV, Ice VTV, FileZilla, Macintosh Transmit. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dari memahami konsep teknologi aplikasi web. Apakah ada yang ditanyakan? Dari memahami konsep teknologi aplikasi web. Ayo yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Kali ada yang masih kurang jelas. Mana yang lainnya? Yang baru bergabung. Sudah nggak ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan masalah yang materi tadi? Jadi sudah paham ya? Waktu saya juga sudah men-share itu adalah yang mengenai apa yang akan digunakan dalam pembuatan web, bagaimana sejarahnya, ya, aplikasi apa yang diperlukan, ya, aplikasi-aplikasi yang diperlukan itu apa saja, dan browser yang digunakan itu apa. Biasanya kalau pemilihan browser itu adalah disesuaikan dengan web yang kita buat. Kenapa? Agar tampilannya itu lebih menarik, ya. Makanya
itu harus dipersiapkan, ya. Jadi mulai dari yang editor yang digunakan, apakah menggunakan Notepad, ya, Notepad plus, habis itu yang sampai ke Dreamweaver, ya, Sublime Text, ya, itu bisa juga digunakan. Kalau dulu aplikasinya banyak sekali, termasuk dengan ada namanya Nano Web Editor. Setelah itu ada Frontpad yang dikeluarkan oleh Microsoft Word, bukan Microsoft Word ya, yang Microsoft itu namanya Frontpad namanya kalau dulu. Nah, kalau sekarang nggak ada, digunakan adalah ya Notepad saja yang digunakan. Jadi banyak lagi yang macam-macamnya, ya. Ada link, ya, pakai X belakangnya, LINX, ya, itu juga digunakan. Python itu digunakan juga sebagai editor. Ya. Kalau untuk yang web servernya itu nanti akan semester depan kita akan pelajari yang web servernya, seperti yang umum digunakan adalah XAMPP itu, ya. Kalau biasanya orang bilang XAMPP. Habis itu nanti ada yang namanya Sitani, ya, itu bisa digunakan juga. Sama dengan SQL Server juga digunakan saat itu, bisa digunakan juga untuk database-nya, ya. Untuk browser kan seperti Chrome, ya, Mozilla. Ini Mozilla ada dua, Mozilla biasa dengan ada Mozilla yang developer namanya. Nah, itu biasanya digunakan untuk web. Kalau Mozilla biasa itu ada aplikasi tertentu yang tidak bisa, terutama dia masuk pada CSS nanti atau yang memasukkan multimedia. Karena ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, kalian nanti bisa milih sendiri, dipelajari. Kalau nggak salah sudah nanti lah saya berikan apa-apa saja, misalnya kalau dibuat seperti CSS 3, ya, HTML juga, HTML 1, HTML 2, sampai sekarang yang HTML 5, ya. Kalau yang terbaru itu sebenarnya ada yang 9, cuma jarang digunakan, itu baru beta sekarang. Jadi tidak digunakan sementara karena dia belum final, ya, itu HTML. Jadi HTML 5 yang sekarang. CSS juga sama, CSS 1, CSS 2, dan sekarang yang terbaru adalah CSS 3. Nah, itu bisa untuk bikin animasi segala macam, itu bisa. Nah, kalau yang sekarang itu belum, ya, seperti yang CSS 1, 2, C1, 2 itu belum, CSS 3 yang mulai bisa animasi, ya, sama aja. Jadi itu yang kalian harus pelajari, ya. Nah, nanti kan akan saya ajarkan juga nanti kepada masuk di CSS-nya. Nah, prakteknya ya agak berat. Nah, kalau kita lewat Zoom, waktunya bisa nggak cukup. Jadi bisa kita gunakan ya datang ke sekolah. Nah, seperti yang nggak usah web aja yang layout itu menggunakan tabel, ya. Itu malah tabelnya ini, bukan webnya, ya, bukan tampilannya, tapi dia adalah tampilannya tabel doang, ya, yang ada isinya, ya. Kalau yang RPL kemarin itu sudah diajari gimana ininya, ya, pengaturannya. Dan ada kemarin juga yang sudah mengirim itu pakai CSS, sudah ada CSS-nya. Tapi kopas dari web, ya, kopas dari web. Sebenarnya ada anunya tuh, apa nih? Saya sudah download semua yang ininya, yang aplikasinya, yang layout itu. Dikirim ke saya seperti ini, Pak, ya, benar seperti itu. Tapi dia pas hasilnya itu ternyata dari web dikopas karena ada CSS-nya. Nah, saya minta tuh nggak usah pakai CSS. Ya, itu yang tugasnya. Nah, makanya kalau untuk Kamis depan
yang ingin ke sekolah, ya tadi hanya ada 5 yang saya batasi dari jam 7 sampai jam 8.30, setelah itu dari jam 9 sampai jam 10.30 itu juga sama, ya. Satu hari itu hari Kamis saja. Kalau hari Jumat kan hanya 2 jam, nggak bisa. Ya. Yang hari Selasa juga kalian hanya 2 jam saja, jadi nggak bisa. Kalau hari Kamis kan kita 4 jam, nggak bisa. Ya. Itu ya. Gimana Pak Rahmat? Ada lagi yang disampaikan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nah, anak-anak sekalian, bentar saya ini ya, saya screenshot dulu. Silakan kalian buka dulu kameranya untuk absensi, ya. Karena ini ada kalian 16 orang yang hadir hari ini. Ya, Alif, ya, oke, Martina, Yusuf, ini Yusuf ini belum nongol. Nggak bisa katanya, Pak. Oh ya, kameranya nggak rusak ya. Oke. Oh, lagi rusak tuh. Ya, saya screenshot 1, 2, 3, cheese. Ya, untuk hari ini, untuk jumlahnya kita cukupkan. Ya, kita cukupkan hari ini. Nanti hari Kamis itu bisa dilanjutkan lagi ya oleh Pak Rahmat, karena nanti dia akan kalian tampil, dia akan mengajar sebanyak 6 kali ya, 6 kali, dan ketujuhnya dia akan praktek sekitar bulan September akhir. Ya, sekitar September, Pak. Bulan September akhir, bulan depan ya, karena dia hanya 7 kali pertemuan aja, jadi dia 6 kali prakteknya, 1 kali ujian. Cuma ya itu tadi bisa kita mungkin nanti pada saat praktek terakhir, karena ada guru pembimbingnya juga datang, itu ya paling banyak yang 5 orang lah yang di sekolah ya. Jadi silakan kalian daftarkan namanya di grup WA kelas ya, yang ingin untuk minggu depan ya. Sugiarto paksa minggu depan juga, orang nggak nongol orangnya tiduran. Nah, jadi hari ini saya cukupkan sampai sekian untuk videonya, dan selamat pagi, salam sehat. Pagi. Nah, saya lihat ya. Billy Aprianto. Ini kalau cuma dia paling bisa, yaitu hanya paling lama Pak 20 menit. Kenapa kasihan pulsa mereka? Iya, Pak. Kami sering yang kuliah juga gitu, Pak. Tapi ini kan ada lagi, tapi kayaknya kelas 1 yang untuk dapat kuota. Oh iya, Dinas Pendidikan. Kami juga ada dapat tuh, Pak, Ya, yang soal kota. ya mahasiswa kan ada, lumayan. Baru update juga kan, suruh update di siakat nomor. Ya. Terus dia katanya biar masuk data. Mahasiswanya suruh bangun juga. Mungkin baik, mungkin sekian dari hasil magang saya pertama. Baik, terima kasih. Oh iya.